Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tentang penerapan Big Data pada aplikasi Halodoc. Halodoc sendiri merupakan aplikasi kesehatan nomor 1 saat ini di Indonesia yang menghadirkan layanan kesehatan berkualitas dari Sabang sampai Merauke. Halodoc sudah menghubungkan 20.000 lebih dokter dengan pesan yang membutuhkan melalui layanan telekonsultasi. Halodoc bermitra dengan 1.500 apotek di 50 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Afan Fatir Damairi dengan NIM 187231040. Dan saya Muhammad Dildan Afri Zakaria dengan NIM 187231039. Jadi, apa sih itu Halodoc? Halodoc merupakan sebuah aplikasi kesehatan dari startup atau perusahaan rintisan yang didirikan oleh Jonathan Sudarta pada tahun 2016 silam melalui mHealth Edge. Kehadiran aplikasi ini menjadi layanan kesehatan menjadi makin mudah dan terintegrasi, di mana dengan bantuan aplikasi ini memungkinkan pengguna aplikasi atau pasien untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan secara mudah dan cepat hanya lewat gawai mereka. Selanjutnya ini adalah gambaran dari flowchart dari Halodoc yang akan kami jelaskan selanjutnya. Jadi, penerapan Big Data Halodoc meliputi memprediksi perilaku konsumen dan memberikan rekomendasi dokter. Lalu selanjutnya ada memberikan solusi kesehatan terbaik sesuai rekod kesehatan customer. Lalu melihat pola persebaran pemesanan obat dan memberi saran bagi mitra untuk suplai obat yang sedang high demand. Lalu membaca tren makroekonomi untuk menentukan strategi. Lalu mengembangkan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk melayani konsumen secara cepat dan makin akurat. Dan yang terakhir adalah melakukan perencanaan atau pengembangan layanan baru sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah tools yang digunakan Halodoc untuk memproduksi layanan mereka selama ini. Yang pertama, batch processing pipeline. Batch processing pipeline sendiri adalah suatu komputasi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan volume besar. Yang pertama ada ETL atau export, transfer, dan load, yaitu tools-tools yang digunakan untuk proses ETL di Halodoc antara lain Airflow dan Pentaho. Pentaho adalah tools yang digunakan Halodoc untuk melakukan data extraction, integration, transformation, mining, dan load capabilities. Lalu selanjutnya ada Airflow. Airflow digunakan Halodoc untuk membangun framework dan membuat dashboard untuk memantau dan melihat proses dan status pekerjaan. Lalu ada data lake dan data warehouse. Data lake sendiri adalah kumpulan dari data-data yang sangat besar volumenya dan belum terstruktur. Berbeda dengan data warehouse yang datanya tetap besar namun sudah terstruktur. Jadi data lake, Halodoc menggunakan Amazon S3 untuk mengelola data lake. Semua data dari berbagai sumber akan ditempatkan di berbagai bucket S3 sebelum akhirnya dimuat ke data warehouse. Nah, di Halodoc data warehouse-nya menggunakan Amazon Redshift untuk mengelola warehouse. Bahkan business analyst, data scientist, dan decision-nya menggunakan Amazon juga pada perusahaan Halodoc ini. Lalu untuk real-time data processing pipeline ada beberapa kriteria yang akan terpenuhi, yaitu a log-based event store, yaitu sistem berbasis log terdistribusi dan dapat ditambahkan yang mengumpulkan dan menyimpan data dari berbagai sumber seperti Kafka, AWS, Kinesis, Streams, Google Pubs, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah stream computing system, yaitu mengkonsumsi data dari penyimpanan peristiwa dan menjalankan fungsi agregasi di dalamnya. Kemudian menyimpan hasilnya di serving layer dalamnya. Kemudian menyimpan hasilnya di store, seperti AWS, Kinesis Data Analyst, Apache Flink, Apache Storm, Apache Spark, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah serving layer store, yaitu menyimpan data agregat dan memberikan respon yang dioptimalkan untuk query. Itu dapat menyimpan data darat waktu juga, seperti InfluxDB, Elasticsearch, AWS, DynamoDB, dan lain-lain.
Lalu yang terakhir adalah serving layer, memberikan representasi visualisasi ke data agregat seperti Kibana, Grafana, dan lain-lain. Selanjutnya, Halodoc menggunakan beberapa software atau situs untuk memvisualisasikan data mereka. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama, easy of use atau mudah bagi pengembang atau analis untuk membuat dan memelihara laporan dan dashboard. Yang kedua, RBAC atau kepanjangannya adalah Role Based Access Control, yaitu menyediakan akses berbutir halus untuk beragam pengguna di perusahaan. Dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya adalah maintainability, yaitu mudah dipelihara dengan baik itu dalam peningkatan perangkat lunak, penyebaran, dan kegagalan pemecahan masalah. Nah, contoh-contoh dari software yang digunakan Halodoc dalam mengembangkan data visualisasinya yang antara lain yang pertama ada Looker, yaitu menyediakan serangkaian visualisasi yang kaya dan ini adalah toko serba ada. Lalu yang kedua ada Metabase, yaitu software yang open source untuk mengajukan pertanyaan dan memvisualisasikan data. Lalu selanjutnya ada Kibana, yaitu software yang menyediakan dashboard secara real time untuk memantau matrik yang real time juga. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah Halodoc merupakan salah satu perusahaan startup di industri layanan kesehatan yang paling sukses di Indonesia, yaitu Halodoc juga faktanya ternyata menerapkan big data untuk kesuksesan bisnisnya. Bukan tanpa alasan, penerapan big data di berbagai sektor bisnis termasuk layanan kesehatan memang sudah terbukti membawa banyak dampak positif bagi bisnis, terutama dalam membantu perusahaan mendapatkan insight bagi keputusan bisnis yang aktual berdasarkan data secara real time. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.